Dia menyediakan pelihara Dia mengenyangkan Dia menyediakan dan peliharaku seluruh. Haleluya, yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Musim boleh silih berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi. Kami bersyukur pada malam hari ini ya Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Allah dan membuka rahasia-rahasia ilahi, rahasia-rahasia kehidupan, supaya kami dapat mengerti dan memahami maksud dan rencana Allah dalam setiap musim kehidupan yang kami alami. Hamba bersyukur masih diberi kesempatan bersama jemaat Tuhan GPDI Besisi Tuminting malam ini untuk berbagi berkat firman Allah. Karena beberapa hari ke depan hamba akan meninggalkan umat Tuhan dan ke Makassar lalu kembali ke Kupang. Biarlah beberapa hari kami bersama-sama. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan nyatakan buat kami sekalian. Sehingga Paulus berkata, aku hadir supaya kamu diberkati, aku pun diberkati. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang sederhana ini. Dan urapan yang baru segar dari Tuhan, padukan perkataan firman-Mu. Berikan kami mengerti firman. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Orang percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Tanya orang di sebelah saudara, kamu senang nggak menderita? Jujur, yang tidak suka menderita angkat tangan. Walaupun pada kenyataannya menderita. Jadi sebenarnya konsepnya kita harus belajar dari Tuhan. Konsepnya kita harus belajar dari Tuhan berdasarkan kitab suci. Mengapa orang benar menderita? Itulah khotbah saya malam ini untuk kita semua. Kenapa orang benar menderita? Semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak persoalan. Kenapa Tuhan harus menciptakan Taman Eden, lalu Tuhan tidak pagar keliling begitu kuat, lalu ular harus masuk ke dalam Taman Eden, sehingga mendatangkan kesusahan besar bagi manusia, berdampak sampai hari ini. Mengapa orang benar menderita? Saya mengajak kita sekalian untuk belajar dari satu tokoh Alkitab yang mengalami penderitaan yang belum ada manusia yang mengalami penderitaan sehebat dia. Pasti saudara tahu siapa yang saya maksudkan. Ayub. Kenapa orang benar menderita? Haruskah orang benar menderita? Mengapa orang benar menderita? Wajibkah orang benar menderita? Kita akan belajar malam ini sehingga konsep tentang menghadapi penderitaan, konsep tentang bagaimana kuat menghadapi penderitaan, kita paham langsung dari kitab suci. Dan saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini akan dewasa manakala menghadapi intimidasi, tekanan, dan pertentangan, pencobaan, ujian dalam hidupnya. Tidak peduli seberapa besar usia kita, tidak peduli seberapa banyak pengalaman kita melayani Tuhan, semua kita harus melalui tempat ini. Saudara-saudara, hari Minggu kemarin saya khotbah di Gereja Pentakosta Sola Fide. Saya bicara tentang lompatan iman. Lompatan iman berbicara tentang satu keadaan orang Kristen yang tidak statis. Keadaan orang Kristen yang dinamis dan fleksibel. Keadaan orang Kristen yang harus terus melangkah dari satu anak tangga kepada anak tangga yang lain. Tidak hanya pada tempat di mana dia berada, tidak stagnasi. Berarti bicara tentang kekristenan berbicara tentang satu kehidupan yang terus berproses untuk sampai pada tingkat iman yang Tuhan kehendaki. Nah, malam hari ini saya ajak kita belajar dari kitab Ayub. Jadi pasal 1 dan pasal 2 berkaitan, tetapi saya hanya ambil saja pasal 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Kitab Ayub pasal 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Karena ayatnya cuman berapa? Cuman 3. Saya minta jemaat Tuhanlah yang membacanya.
Baru saya akan menjelaskannya untuk kita. Ayub pasal 1 ayat 20 hingga ayat yang ke-22. Bagi yang membawa Alkitab, buka Alkitab. Bagi yang membawa HP suci, buka HP suci. Maksudnya di HP-nya ada kitab suci, maka berubah jadi HP suci. Amin. Oke ya, tetapi hati-hati buka Alkitab ya di HP saudara. Sampai-sampai nanti bisa-bisa jadi salah pencet aplikasi. Karena pernah ada yang begitu bersemangat salah pencet aplikasi. Begitu pencet bukan Alkitab, tapi keluarlah musik. Tapi kamu kok selingkuh. Nah, di dalam gereja. Jadi saudara yang bawa HP, hati-hati ya. Jarinya itu harus pas pada Alkitab. Silakan baca kalau sudah menemukannya. 2, 3 mulai. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa orang benar menderita? Bukankah Allah kita Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa? Di manakah Allah ketika umat Tuhan mengalami penderitaan? Di manakah Allah ketika jemaat mula-mula dianiaya? Di manakah Allah ketika bencana tanah longsor menimpa orang-orang percaya? Di manakah Allah ketika bisnis dalam ancaman bangkrut? Di manakah Allah ketika rumah tangga diambang perceraian? Di manakah Allah ketika orang benar mengalami satu persoalan yang kelihatannya tidak datang pertolongan Tuhan? Di manakah Allah? Apakah Allah masih peduli? Inilah pertanyaan-pertanyaan selalu muncul di benak banyak orang yang ketika mengalami penderitaan, yang ketika mengalami tantangan hidup, yang ketika mengalami sakit penyakit, selalu bertanya, mengapa, mengapa, mengapa? Di mana Allah? Kita mempelajari dalam kitab Ayub luar biasa. Saudara baca pasal 1, pasal 2, itu Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan dalam penderitaan yang dialaminya. Tapi mulai pasal 3 dan seterusnya, dia juga bingung di dalam penderitaan sendiri. Kenapa saya harus mengalami penderitaan? Nah, kita akan belajar malam hari ini, mengapa orang benar mengalami penderitaan. Kita lihat dulu Ayub. Dasar orang benar mengalami penderitaan. Kita lihat Ayub. Dikatakan di dalam pasal 1 bahwa Ayub itu memiliki kehidupan yang saleh. Kehidupan yang saleh adalah kehidupan yang taat beribadat, sungguh-sungguh menjalankan kehidupan yang suci dan berkenan kepada Tuhan. Ayub memiliki satu kehidupan yang saleh. Itulah sebabnya karena Ayub terlalu saleh, maka dia mengimpartasikan kesalehannya kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Setiap pagi Ayub bangun dan mempersembahkan korban persembahan kepada Allah. Korban penebusan, korban pengampunan dosa untuk anak-anaknya. Jangan sampai 10 anaknya sudah berdosa kepada Tuhan. Dia sebagai seorang kepala keluarga, imam keluarga yang luar biasa. Ayub bukan imam, tapi dia menjalankan fungsi imam. Dia mengimpartasikan kesalehan kepada anak-anaknya. Inilah tipe kepala keluarga yang diperkenan oleh Tuhan. Kepala keluarga yang setiap hari harus memikirkan bukan saja menyediakan makan dan minum anak-anaknya, bukan saja menyediakan kebutuhan jasmani anak-anaknya, tapi juga memikirkan kebutuhan rohani mereka. Seorang kepala keluarga harus bangun pagi dan mengimpartasikan hidup kudus, mengimpartasikan kesalehan kepada anak-anaknya, sehingga ketika dimanapun anak-anaknya berada, dia tidak perlu khawatir lagi. Jangan-jangan anak saya terpengaruh, jangan-jangan anak saya mengikuti kelakuan dunia. Tidak perlu khawatir, karena setiap pagi kita sudah mengimpartasikan kesalehan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Dengan cara seperti apa? Dengan membangun mesbah keluarga. Setiap pagi bangun, sebelum tidur doa bersama, baca Alkitab bersama keluarga. Kami di Kupang inilah yang kami lakukan. Setiap jam 7 malam
Kalau saya bersama istri pelayanan dan terlambat pulang, kami pesankan anak-anak, kalianlah doa pada saat jam 7 malam. Dan itu mereka lakukan. Bangun pagi berat, jam 4 pagi, jam 5 pagi harus bangun. Karena anak saya siram pakai air es karena tidak bangun pagi. Akhirnya sekarang dia ada kemarin di Hongaria, sekarang sudah ada di Polandia. Dan betul-betul dia hidup dalam takut akan Tuhan. Saya percaya inilah yang Tuhan perkenankan untuk setiap kepala keluarga menjadi imam yang baik. Jadi Ayub adalah contoh kepala keluarga yang baik yang hidup di dalam kesalehan. Yang kedua dikatakan dia memiliki kehidupan yang jujur. Jujur artinya tidak curang, dia tulus, ikhlas, dapat dipercaya, dia tidak berbohong, lurus hatinya, dia berkata apa adanya. Dia mempunyai integritas yang sangat tinggi. Ayub jujur ketika dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dengan telanjang pula aku kembali padanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam pernyataan Ayub ini tersirat bahwa semua yang dimiliki hanya karena anugerah Tuhan. Artinya bahwa ketika Ayub lahir, dia tidak pernah lahir sepaket dengan kulkas, tidak lahir sepaket dengan rumah. Atau jangan-jangan di sini ada ibu yang melahirkan, setelah lahir anaknya kemudian kulkas menyusul. Itu ibu aneh bin ajaib. Habis kulkas kursi, habis kursi rumah. Ini ibu atau bahan bangunan? Ayub dia menyadari bahwa dengan telanjang aku datang. Ketika dia dilahirkan di dalam bumi, tidak ada yang menemani dia kecuali ari-ari yang menemani dia, yang membungkus dia. Dan dia berkata, demikian jugalah aku kembali kepada Tuhan. Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang pula aku kembali. Dia jujur, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub begitu luar biasa. Dia kehilangan berapa ribu ekor? Kehilangan 7.000 ekor kambing domba, kehilangan 3.000 ekor unta, kehilangan 500 pasang lembu, kehilangan 500 keledai betina, kehilangan budak-budak dalam jumlah yang besar, kehilangan 10 orang anaknya, laki 7 dan 3 perempuan. Dan hilang dalam satu hari. Dia hilang kekayaannya dalam satu hari. Kehilangan anak-anaknya dalam satu hari. Dia juga kehilangan kasih sayang dari sahabat-sahabatnya dalam satu hari. Bahkan dia juga kehilangan kasih sayang dari istri tercintanya yang mengarahkan dia, kutuki saja Allahmu dan matilah. Kenapa sembah Allahmu? Kalau Allah itu hidup, kenapa kita mengalami penderitaan? Kenapa kita bangkrut? Kenapa anak-anak kita mati semua dalam satu hari? Kenapa harta kekayaan kita dirampas? Kalau memang Allah itu hidup, kenapa dia tidak bertindak dan membela? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini bukan istri penolong tapi perongrong. Ini bukan tulang rusuk tapi tulang kaki. Ayub mengharapkan kasih sayang dari istrinya. Tapi apa yang dia dapatkan? Kehilangan kasih sayang dari istri yang dicintainya. Maka diarahkan untuk menyangkal Tuhan Allah. Lalu Ayub menjawab, kau bicara seperti perempuan gila. Jadi kalau orang yang berbicara bertentangan dengan Tuhan disebut apa? Gila. Sudah tidak waras lagi. Nah, jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, sahabat-sahabat pun meninggalkan dia. Bahkan hal yang luar biasa, dia juga kehilangan kesehatan. Dia mengenai bara yang busuk adalah semacam bisul yang besar yang sudah bernada dan pecah, dan itu baunya luar biasa. Gatalnya luar biasa. Akhirnya dia ambil beling, dia garuk itu luka-lukanya. Bahkan dia duduk di dalam abu 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub dia jujur dan berkata, Tuhan, semua yang kumiliki adalah milikmu. Itu bukan milikku. Sebab waktu aku lahir, aku tidak membawa apa-apa. Dan aku akan kembali berjumpa dengan engkau pun tidak bawa apa-apa. Karena semua hanya berasal daripadamu. Maka yang bisa kulakukan hanyalah berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpuji nama Tuhan. Ayub seorang yang takut akan Allah. Takut akan Allah artinya dia penuh hormat dengan Tuhan Allah. Dia menghormati keputusan Tuhan. Dia menghormati kedaulatan Allah.
Kalau Allah yang mau ambil, ambillah. Asal Allah yang ambil, jangan iblis yang ambil. Kalau luka ini Tuhan izinkan, biarlah kehendak itu datang dari Tuhan, tidak boleh dari yang lain. Dia hormat dengan keputusan Allah. Seorang benar, ketika dia menghadapi tantangan, dia menghormat keputusan Tuhan. Sebagaimana doa Yesus dalam Getsemani, ya Bapa, jikalau boleh ambillah jauh daripadaku, tapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Dia menghormati keputusan Bapa. Eloi, Eloi, lama sabachthani, anakku, anakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia menghormat keputusan Bapa. Bisakah kita berkata, ya Tuhan, kalau bisnisku bangkrut, kalau itu kehendakmu, biarlah jadi sesuai dengan kehendakmu. Kalau ada persoalan kita hadapi di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dimanapun, bisakah kita berkata, Tuhan, aku menghormat keputusanmu. Kalau ini keputusanmu, biarlah. Tapi kalau itu pekerjaan setan di luar keputusanmu, jangan berlakukan. Karena Alkitab berkata, tidak ada sehelai rambutmu yang gugur dari kepalamu di luar seizin Tuhan. Tidak akan ada kita mengalami penderitaan, mengalami tantangan kalau Tuhan tidak mengizinkan. Dan iblis tidak akan bisa menyentuh orang percaya kalau Tuhan tidak mengizinkan. Tuhan tidak mengizinkan iblis untuk mengambil nyawa Ayub. Dia hanya mengizinkan mengganggu sesuatu di luar diri Ayub. Kau boleh mengganggu di luar dirinya, tapi jangan kau ambil nyawanya. Iblis hanya mengganggu kita, mencobai kita sejauh mana Allah Bapa mengizinkan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, iblis tidak akan berani apa-apa dengan kita. Bilang orang di sebelah saudara, kalau Tuhan tidak izinkan, iblis tidak berani sontok kamu. Kalau Allah tidak mengizinkan, iblis tidak berani macam-macam. Ada seorang dari Papua, dia jalan di tengah pekuburan, mati lampu. Lalu tiba-tiba datang kuntilanak. Dia kaget dan berteriak, darah Yesus berkuasa. Marahlah kuntilanak ini. Dia bilang apa? Diam kamu. Dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Bayangkan, setan tidak akan bisa menjamah kita di luar izin Tuhan. Amin. Jadi tidak perlu takut. Kita menghormati sebuah keputusan Tuhan, walaupun kadang-kadang itu menyakitkan. Kadang-kadang itu melukai hati kita dan tidak sejalan dengan rasio kita yang terbatas. Tidak sejalan dengan akal kita yang terbatas. Maka orang beriman hanya berkata, Tuhan, biarlah keputusanmu yang terjadi. Tadi malam saya nyanyikan lagu saya di hotel, apa nama hotel itu Pak? Graha Sintesa ya, dari apa minister itu? Greatness of God. Saya nyanyi lagu saya dan ternyata semua langsung hafal. Mudah-mudahan sebelum saya ke Kupang kita nyanyi di sini. Ya. Segala yang terjadi di dalam hidupku ini, Tuhan pakai untuk kebaikanku. Kadang ku tak memahami dan tak ku mengerti, namun ku tetap percaya rencana Tuhan pasti yang terbaik. Dan rupanya mereka langsung menghafal lagu saya. Dan Pak itu minta, Pak tolong kirimkan lagunya dan liriknya, kami mau belajar dan mau jadikan itu lagu di dalam penyembahan kami. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Saya bikin lagu itu karena memang sedang dalam penderitaan. Ada hamba Tuhan yang mau dioperasi. Dia ketakutan. Saya berkata, jangan takut. Akhirnya operasinya berjalan lancar. Dan setelah operasi, karena ada penyakit kista, lalu kemudian ada beberapa pembengkakan di dalam perut. Dan itu habis operasi, biasanya harus kemoterapi. Biasanya harus kemoterapi. Aduh Bapak Pendeta, bagaimana di kemoterapi nanti? Saya bilang, percaya Tuhan menolong. Lalu malam itu juga saya bikin lagu ini, Yesus penolong yang setia. Lalu saya kirimkan lagu pada dia dengar lagu itu, dia nyanyi lagu itu. Setelah operasi selesai, beberapa waktu kemudian mau ambil hasil yang akan menentukan di kemoterapi atau tidak. Pak Pendeta, kami mau ke rumah sakit ambil hasil dari lab. Pak Pendeta, apakah? Tenang saja, saya berdoa dalam nama Yesus, kami tolak kemoterapi. Dan Tuhanlah yang menyembuhkan. Dia penolong yang setia.
Dan puji Tuhan sampai di dokter, harap H2C, harap cemas. Dokter ambil hasil lab dan berkata, puji Tuhan ibu negatif dan tidak perlu di kemoterapi. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, itulah kita dituntut untuk menghormati kedaulatan Allah. Allah punya hak bikin apa saja suka-sukanya dia. Makanya kalau Tuhan suka-suka bekerja dengan kita, kalau kita tidak sanggup dan tidak mau, jangan sok-sok nyanyi, suka-sukamu Tuhan, tidak usah. Ku mau sepertimu Yesus, bagaikan bejana. Kadang-kadang kita nyanyinya gampang, pada saat dibentuk gak mau dibentuk. Pada waktu ketika ada vokal grup yang menyanyi, ujilah aku Tuhan. Cobalah stop. Tunggu dulu. Itu di KKR. Stop dulu, saya tanya dulu. Kamu siap diuji? Siap dicoba? Tidak siap, ganti lagu. Di atas panggung KKR, ganti lagu saja. Ganti lagu. Kalau kamu tidak sanggup, jangan sok-sok nyanyi. Kalau bernyanyi, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Lu nantang Tuhan, dia akan kasih benar. Jadi lebih baik saudara mau nyanyi itu pikir-pikir dulu. Alkitab berkata mau berjalan ke rumah Tuhan, kamu mengatakan sesuatu, pikirkan apa yang mau kau katakan supaya jangan salah ucap pada waktu ke rumah Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Ayub selalu berusaha menjauhi kejahatan, maka dia tidak berencana membalas jahat dengan jahat. Dia tidak berani, dia tidak mau mengambil keputusan untuk membalas orang-orang yang telah menyusahkan hidupnya. Dia berusaha menjauh kejahatan. Dalam kesemuanya kata Alkitab, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Mari kita lihat kenapa orang benar menderita. Kalau saudara membaca dalam pasal 1 ayat 6 sampai 12, disambung dengan pasal 2 ayat 1 sampai 6 dari kitab Ayub, maka yang pertama yang perlu kita perhatikan bahwa penderitaan bukan semata karena dosa, tetapi karena Allah sedang mempromosikan kita. Jadi tidak selamanya semua penderitaan itu akibat dosa. Bilang orang di sebelah saudara, tidak selamanya penderitaanmu adalah karena dosa. Memang ada orang menderita karena kelakuannya yang jahat, karena dosanya. Ada orang menderita karena apa? Karena perlakuan orang lain. Tapi ada orang menderita juga dalam rencana Allah. Yohanes pasal 9. Para murid bertanya, Guru, orang itu buta sejak lahirnya. Apakah salahnya dia? Atau salah orang tuanya? Atau salah siapa? Tuhan Yesus berkata, bukan salahnya, bukan salah kedua orang tuanya, bukan salah siapa-siapa, tapi kuasa Allah mau dinyatakan. Jadi kadang-kadang penderitaan itu semuanya bukan karena dosa, tapi karena kemuliaan Tuhan mau dinyatakan. Dan dia mau mempromosikan Ayub. Saudara, Tuhan promosi Ayub tidak tanggung-tanggung. Dia omong sama iblis, dari mana kau? Biasalah dari jalan keliling-keliling. Jadi orang yang jalan keliling-keliling yang ada tujuan, itu kemungkinan kaki tangannya setan. Suka jalan keliling-keliling tidak jelas. Mutar sana, mutar sini tidak jelas. Apakah kau lihat hamba-Ku Ayub? Dia seorang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauh kejahatan. Tidak ada orang pun seperti dia. Ayub bilang apa? Ya karena kau jaga lindungi dia. Coba kau buka sedikit kuhaja dia, bisa dia menyangkal engkau. Pada saat percakapan antara Tuhan dan iblis, iblis dengan Tuhan, Ayub tidak tahu apa-apa. Tuhan tidak beritahu Ayub, Ayub nanti iblis masuk surga, ya, mau bertemu saya. Rencananya dia mau coba kamu. Tuhan tidak ngomong begitu sama Ayub. Diam-diam bikin kontrak di atas Ayub yang sengsara. Sisi negatifnya Tuhan tega, ya. Tapi sebenarnya Tuhan sedang mempromosikan Ayub. Ketika Tuhan mempromosikan Ayub, Tuhan percaya bahwa Ayub bisa melalui itu. Dan itu berarti harga diri Tuhan ada di Ayub. Kalau sampai Ayub kalah, iblis akan berkata, tuh kan, aku bilang kan. Jadi kalau Tuhan mengizinkan kita melewati tantangan dan persoalan hidup, dia sedang promosi kita. Ini rahasia yang perlu saudara tahu. Mungkin saudara berkata,
Aku tak punya kesalahan. Saya tidak berbuat dosa. Saya tidak bersalah dengan siapa-siapa. Saya hidup baik ikut Tuhan. Kenapa tiba-tiba mengalami penderitaan, mengalami sakit penyakit? Ternyata Tuhan sedang mempromosikan kita di hadapan setan tanpa sepengetahuan kita. Kalau Tuhan mempromosi saudara, berarti Tuhan percaya saudara. Saudara bisa dipercaya untuk menjaga harga diri Tuhan. Oleh karena itu ketika mengalami penderitaan, jangan langsung menyalahkan Tuhan. Tuhan, kalau ada salahku aku minta ampun. Tapi ini jalan promosi untuk saya naik satu level lagi. Biarlah kehendakmu yang jadi. Aku menghormati keputusanmu. Aku menghormati kedaulatanmu. Kau yang berhak penuh atas hidupku. Amin saudara. Jadi Tuhan sedang mempromosi Ayub. Ingat saudara, ketika Tuhan mempromosi Ayub, iblis sakit hati. Dia makin benci Ayub. Ketika Tuhan promosi saudara dan saya, setan makin benci kita. Kenapa setan terlalu membenci kita? Karena setan tidak dicipta segambar serupa dengan Allah. Malaikat-malaikat tidak dicipta segambar serupa dengan Tuhan Allah. Hanya manusia dicipta segambar dan serupa dengan Tuhan Allah. Dan manusia dicipta segambar serupa dengan Tuhan Allah harus diuji kualitasnya. Amin. Dipromosi habis-habisan. Saudara, kalau saya duduk merenungkan kisah hidup saya tidak bisa membendungkan air mata saya. Saya nyaris meninggalkan Tuhan, nyaris meninggalkan pelayanan, dan bahkan saya sudah himpunkan Alkitab dan buku, mau silam dari minyak tanah, mau bakar. Karena tidak ada yang menolong saya, minta bantuan keluarga, tidak ada yang menolong saya. Hanya minta cuma pinjam 100.000, pinjam 100, tidak ada yang mau ngasih. Kami sampai ke rumah udah kunci pintu. Tidak ada yang bisa menolong, saya sampai putus asa. Kalau di kampung masih bisa, ada singkong, ada pokoknya makanan-makanan lokal ada. Nah di Jakarta, tidak ada kepeng, tidak ada uang, hidup menderita sengsara. Bayangkan setiap hari saya berjalan kaki ke sana kemari, mata saya tidak pernah melihat ke atas, tapi melihat ke bawah, mengharapkan kalau saya menjumpai 1.000 rupiah, 500 perak untuk saya pungut. Tidak ada yang mengulurkan tangan menolong saya. Sampai saya kecewa, saya pahit hati dengan keluarga saya. Tidak ada yang mau menolong saya. Tapi Tuhan luar biasa. Saya tidak pernah menyadari bahwa saya sedang dipromosi oleh Tuhan. Setelah beberapa tahun lamanya, baru saya sadar setelah belajar firman, oh Tuhan sedang mempromosi saya. Maka tidak heran kalau saya bisa berjalan keliling seluruh Indonesia untuk mengabarkan Injil, karena sudah melewati promosi Tuhan. Sehingga ketika saya menghadapi tantangan, bayangkan saudara, orang memfitnah nama saya, mengusik nama saya, mulai dari alur-alur Kupang-Kupang Malang. Nama saya diceritakan di mana-mana. Dari satu sisi, saya marah. Kenapa kau menceritakan nama saya? Mengapa kau menjelek-jelekan saya? Tapi satu sisi saya bersyukur, Tuhan sedang pakai dia untuk mempromosikan saya di mana-mana. Amin. Sehingga ketika saya sampai di Malang, orang bilang, oh ini Pak Maukari. Kemarin ada orang bilang, Bapak ini gini-gini. Kok bisa dari Kupang sampai Malang, Jawa Timur? Berarti promosi saya sudah kelas atas. Bukan kelas kampungan RT. Sudah kelas antar provinsi. Kalau ada bis kota, ya, antar kota, antar provinsi, maka kita dipromosikan antar provinsi. Amin. Saya hadir di Manado hanya 2 minggu. Tapi permintaan pelayanan sebenarnya harus 1 bulan. Jadi berikut kita datang lagi 1 bulan, Pak. Nah, saya merenungkan Tuhan luar biasa. Maka selanjutnya ketika saya menghadapi tantangan, saya menghadapi satu penderitaan, saya paham Tuhan sedang mempromosi saya untuk naik satu level lagi. Jadi kalau saudara mengalami penderitaan, putus asa, mengamuk, marah, Anda tidak akan naik level. Anda akan tetap di tempat. Jadi mulai hari ini, ada sakit kanker yang tidak bisa disembuhkan. Ada penderitaan hebat. Bisnis gagal. Asmara gagal. Semua serba gagal. Gatot. Gagal total. Maka mulai malam ini katakan Tuhan, kalau kau sedang mempromosi aku lewat penderitaan ini, kehendakmu yang jadi. Maka kita akan lihat kemenangan demi kemenangan, berkat demi berkat yang Tuhan berikan untuk kita.
Saudara-saudara, yang kedua, penderitaan Tuhan Allah izinkan terjadi agar kita bisa mengenal Dia lebih dekat, lebih dalam, dan lebih intim lagi. Dalam pasal 42 ayat 1 sampai 6, ayat berkata begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Pasal 42 ayat 5 dari kitab Ayub. Jadi Tuhan itu tidak mau sekedar kita dengar tentang Dia dari khotbah. Tuhan tidak mau kita dengar Dia hanya secara doktrin. Tuhan tidak mau kita mengenal Dia hanya sekedar apa kata pengajaran. Tapi Dia mau kita mengenal Dia, mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia. Sehingga untuk mendorong, kalau saudara mendengar khotbah, lalu saudara lewat khotbah itu, saudara tidak ada punya kerinduan maju untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, maka Tuhan akan pakai caranya. Dia akan mengajikan penderitaan, dia akan menjadi daya dorong yang kuat, energi yang kuat mendorong kita untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Bayangkan Ayub hanya dengar dari kata orang saya tentang Tuhan, dia bisa begitu salehnya, sebegitu sucinya, sebegitu takut akan Tuhan. Apalagi Tuhan bicara langsung dengan dia. Bicara kekristenan bukan bicara agama. Bicara tentang kekristenan bukan bicara ideologi, bukan bicara doktrin. Bicara tentang kekristenan, bicara tentang perjumpaan pribadi dengan Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. Maka saudara menjadi orang Kristen tanpa pengenalan pribadi dengan Tuhan, nol di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen yang akan masuk neraka sebagai orang Kristen karena tidak pernah mengenal Tuhan. Banyak pendeta juga bisa masuk neraka sebagai pendeta karena dia melayani tapi tidak mengenal siapa yang dia layani. Maka jangan heran kata Matius pasal 7 ayat 21-22. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Bukankah kalian bernubuat demi namamu? Bukankah kalian mengusir setan demi namamu? Bukankah kalian menyembuhkan orang sakit demi namamu? Pada waktu itu aku berterus terang, nah kau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Bagaimana melayani capek-capek lalu Tuhan tidak kenal? Apakah Tuhan keterlaluan? Tuhan sudah punya standar. Kalau kita syirik sesuai dengan kehendak Allah, dan kehendak Allah yang pertama, kita harus berjumpa Tuhan secara pribadi. Jadi bicara tentang kekristenan, bicara tentang hubungan pribadi kita dengan Kristus. Inilah yang membedakan kekristenan dengan kepercayaan yang lain. Maka Gus Dur berkata, bilang apa? Saya tidak takut dengan orang Kristen, tapi saya takut dengan doanya orang Kristen. Karena hanya orang Kristen sajalah yang berani panggil Tuhan itu Bapaknya. Orang Kristen panggil Tuhan itu Bapaknya. Amin. Nah, lebih dekat dengan orang Kristen Hindu katanya. Karena orang Hindu panggil Tuhan Om. Orang Kristen panggil Tuhan Bapa. Orang Hindu panggil Tuhan Om. Orang lain belum dekat, masih panggil jauh-jauh. Bilang orang di sebelah saudara, beruntung jadi Kristen. Karena Tuhan Bapa. Haleluya. Haleluya. Bilang sama dirimu sendiri, sebut namamu, hai Markus, kau anak Bapa di sorga. Ngomong, kenapa lihat saya terus? Ngomong nama masing-masing. 1, 2, 3. Ketika saudara berkata, aku anak Bapa di sorga, maka percayalah, sesuatu perubahan akan terjadi dalam hubungan dengan Tuhan, dalam hubungan pemberian berkat, dalam segala hal akan ada perubahan. Konsep berpikir berbeda, pelayanan berbeda, semuanya berbeda, cara pandang dengan Tuhan berbeda, karena kita yakin kita anak Bapa di sorga. Kalau kita anak Bapa di sorga, tidak perlu mengemis. Tidak perlu teriak-teriak, Bapak tolong, tidak perlu. Pernahkah saudara punya anak meminta sesuatu kepada saudara pakai proposal? Pernah tidak anak saudara bawa proposal kepada yang terhormat papi dan mami? Perihal, mohon bantuan, lampiran 5 helai. Kebutuhan saya, silakan lihat lampiran bagian belakang. Apa kata orang tua? Kau anak kandungku, bukan anak pungut. Minta sama bapak. Buat apa capek-capek sorong-sorong tangan di manusia? Manusia cuma kasih 2.500.000. Itu kalau Tuhan jamah hatinya.
Saya bukan anti proposal, tapi dahulukan Tuhan. Amin. Kami akan adakan KKR di Alo pada bulan Agustus. Jadi saya dari sini nanti hari Senin, saya terbang ke Makassar. Hari Selasa siang terbang dari Makassar kembali Kupang. Setelah rehat beberapa hari, tanggal 1 sampai tanggal 8 Agustus, itu saya mulai KKR dan seminar. Setelah berehat sebentar di Kupang, tanggal 13 Agustus sampai 30 Agustus, saya di Alor. Setiap malam khotbah. Saya bikin KKR di beberapa titik lapangan, yang itu sering hadir 3.500 sampai 5.000 orang. Tadi malam tim saya bertemu Pak Bupati. Pak Bupati bilang apa? Kenapa Kak Bapak Pendeta hanya bikin di tingkat kecamatan? Saya minta Bapak Pendeta akhir Agustus bikin 2 malam di lapangan mini Kalabahi, jantung kota. Semua fasilitas Bupati yang tanggung. Beri tepuk tangan buat itu. Kami tidak seorang proposal ke Bupati. Kami tidak seorang proposal ke pejabat. Bahkan panitia tim saya yang bekerja, saya tidak berikan dana dasar. Saya tidak berikan inilah dana 1 juta rupiah untuk kalian kelola. Saya tidak berkata demikian. Saya berkata kita akan KKR tanggal sekian. Kita akan KKR tanggal sekian. Persiapkan. Jadi ada panitia baru bergabung, dia berkata, ini Bapak ngomong tapi tidak kasih uang. Hanya ngomong saja. Saya bilang kerjakan, ini Tuhan punya, bukan Markus punya. Dan buktinya apa? Bupati berkata, sound system akan saya turunkan. Camat berkata, tenda dan kursi aku yang tanggung. Beri tepuk tangan buat dia. Dan hal yang sama akan berlaku dengan Pastor Donald Wawor, sarjana teologi pada 2025 di Alo. Dan ada beberapa yang sudah memang request dari sekarang mau tabung-tabung uang ikut coba. Kita akan ke sana dan bikin di jantung kota. Bupati berkata, tahun ini bikin di lapangan mini Kalabahi, tahun depan juga bikin di lapangan mini Kalabahi. Setelah selesai kita pergi di Mali, lihat ikan duyungnya orang Alo. Dan ikan duyung, ikan dugong ini namanya keren, mawar. Sekarang kalau tidak percaya ikut tabung dari sekarang, tabung uang dari sekarang. Ya minimal 10 juta saudara 10 balik gitu. Sudah kita makan seibabi nanti di bawah sana. Oh seibabinya Kupang belum tertandingkan. Saudara makan 1 pingin makan 2. Makan tinggi pingin 4. Makan 4 pingin makan 1 ekor. Karena dagingnya begini. Iya betul dia. Ini kesaksian beliau ini. Ya. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan itu mengizinkan masalah terjadi. Ingat, harus tanam di sini. Tidak ada satu persoalan terjadi di luar kehendak Tuhan. Harus bilang orang di sebelah saudara, masalah yang kau hadapi itu seizin Tuhan. Harus percaya kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan tembus. Karena Tuhan izinkan ular bisa tembus masuk Taman Eden. Kenapa harus ada Taman Eden? Kenapa harus ada ular? Kenapa harus pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Kenapa Tuhan tidak pagar 1 kali itu Taman Eden supaya ular mau masuk tidak bisa? Orang sekarang camping saja tabur di samping camping itu garam-garam supaya ular cakalele menari. Kenapa Tuhan tidak bikin pagar? Tuhan mau menguji Hawa dan Adam. Sejauh mana ketaatanmu sama saya. Inilah hebatnya jadi manusia. Bilang orang saudara-saudara, inilah hebatnya kita jadi manusia. Dalam khotbah di Yud kemarin saya bilang, satu anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia lebih daripada makhluk yang lain adalah anugerah kebebasan. Tuhan tidak menciptakan saudara saya lalu mengendalikan kita seperti robot dengan remote jarak jauh. Tidak. Dia menghargai kehendak bebas kita. Maka yang Tuhan tidak pernah menciptakan neraka untuk manusia. Bilang orang saudara, Tuhan tidak pernah ciptakan neraka untuk manusia. Tuhan ciptakan neraka untuk iblis dan pengikut-pengikut. Tetapi kenapa manusia bisa masuk neraka? Karena kehendak bebas. Telah menggunakan kehendak bebas memilih tidak taat kepada Tuhan, maka harus masuk ke dalam neraka. Tidak akan ada saudara mengalami sakit kalau Tuhan tidak izinkan. Amin. Saya berdoa kepada Tuhan. Di dalam keluarga saya tidak ada riwayat gula darah.
Di dalam keluarga saya tidak ada riwayat diabetes. Kok kenapa saya tiba-tiba jadi ada gejala diabetes? Apakah saya berkata, Tuhan, kenapa? Saya elus kaki saya. Sayang, tenang. Diabetes tidak akan menguasai kau. Pulang dari mana ada diabetes bersih? Banyak makan. Karena banyak makan di mana? Tadi malam kita so tahang-tahang mau koming suruh matu hajar. Capcay sama nasi pisang. Ku hajar semua. Pulang aku lompat-lompat dalam kamar sendiri kan sakit. Saya mau tolak, sayang, gitu kan? Terima menderita. Tapi apa? Lalu saudara berkata, pendeta percuma berkhotbah, imanmu berkurang, kau kurang beriman. Masa gejala diabetes? Saudara berani berkata sama saya begitu? Saya mau bilang, itu tidak akan terjadi di luar kehendak Tuhan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Saya sangat percaya, diabetes hanya numpang lewat saja. Permisi om, mau lewat sebelah padat, macet, numpang di sini ya. Oke, nggak apa-apa numpang, tapi jangan lama-lama. Jadi sering bikin kontrak, bilang orang saudara, bikin kontrak dengan sakitmu. Ngomong, bikin kontrak dengan sakitmu. Boleh kanker, cuman seminggu ya. Numpang lewat kuizinkan. Mumpung yang naik 45 macet, Samrat macet, Boulevard macet, maka lewat Tuminding saja. Amin. Amin. Tidak selamanya kita menderita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yunus coba larikan diri dari Tuhan Allah. Tapi Tuhan mengizinkan dia mengalami penderitaan, dilemparkan ke dalam laut, dimakan ikan yang besar. Ada yang berkata, ikan itu ikan paus. Alkitab tidak menjelaskan. Alkitab cuma bilang ikan besar. Kan ikan besar itu bisa paus, bisa hiu, bisa lumba-lumba. Jadi jangan guru sekolah mungkin berkata, anak-anak, ikan hiu telan Yunus. Ternyata yang telan dia lumba-lumba. Ikan besar telan Yunus. Suatu waktu di atas sebuah mobil, bis, ada seorang perempuan nona luar biasa takut Tuhan. Dia baca Alkitab. Datanglah sama dia seorang ateis. Orang ateis ini bertanya, nona, kau sudah baca apa? Oh, baca Alkitab. Tentang apa? Tentang ikan menelan Yunus. Si ateis berkata, kau percaya apa yang dia omongin sama buku tua itu? Buku yang sudah lapuk itu, kau percaya omongannya? Saya tidak percaya itu. Ikan telan Yunus. Saya tidak percaya. Lalu perempuan itu berkata, kau tidak percaya, tapi saya percaya. Jangankan Alkitab bilang ikan telan Yunus, ikan besar telan Yunus. Kalau Alkitab berkata Yunus telan ikan besar, tetap saya percaya. Kok bisa? Bisa. Tuhan bisa bikin Yunus punya mulut jadi besar. Lalu si ateis berkata demikian, saya tidak percaya. Sampai kapanpun tidak percaya. Lalu perempuan berkata, ya, kalau kamu tidak percaya, nanti sampai di sorga. Dia berkata, nanti sampai di sorga, baru saya tanya Yunus. Perempuan bilang apa? Mending masuk sorga. Kalau jadi tetangganya sorga. Saudara-saudara, ini luar biasa. Amin. Setelah Yunus tenggelam, dia sadar dalam lilitan maut di dasar laut. Aku mengenal Engkau ya Tuhan. Ternyata sudah tenggelam, sudah baru dia mengenal Tuhan. Kadang-kadang orang mengenal Tuhan setelah ada oksigen tasan di hidung. Percaya? Percaya? Pak pendeta datang dan berkata mau berdoa. Iya Pak. Mau bertobat. Iya Pak. Cepat Pak, dia buka oksigen. Buruan Pak, dia masuk lagi. Jangan sampai oksigen yang menuntun saudara baru mengenal Tuhan secara pribadi. Jangan sampai patah kaki ditabrak motor baru saudara mengenal Tuhan secara pribadi. Datang di depan bersaksi sambil pegang tongkat, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik, aku patah kaki, Tuhan tolong. Mengapa harus gini-gini baru bersaksi? Kenapa tidak dalam keadaan kuat bersaksi dan mengenal Tuhan? Amin. Jadi kalau saudara mengalami penderitaan, mengalami tantangan hidup, dalam masalah apa saja, percayalah Tuhan sedang menuntun kita masuk dari level 1 kepada level yang lain. Dan yang terakhir,
Allah telah menyediakan berkat 2 kali lipat bagi orang percaya di akhir penderitaan. Ayub 42 ayat 7 sampai dengan ayat 17. Setelah Ayub melewati promosi Allah, ia diberkati kembali 2 kali lipat dari keadaan yang semula. Dia sehat kembali. Orang-orang yang tadi tidak mau lihat dengan Ayub, akhirnya semua datang bawa cincin kasih Ayub. Dan hal yang luar biasa, ternak yang tadi hilang 500 kembali 1000. Yang hilang 1000 kembali 2000. 2 kali lipat berkat dari semula. Bahkan luar biasa, anak-anak yang mati 10 orang, Tuhan kembalikan 10 orang dengan takaran yang pas, 7 laki 3 perempuan. Dan Alkitab berkata anak-anak yang lebih tampan, lebih cantik daripada anak-anak yang ada di negeri Kus pada waktu itu. Luar biasa. Tuhan kasih berkat berkualitas tinggi. Dan berkualitas tinggi harus melalui promosi daripada Tuhan. Kalau Tuhan mempromosikan kita dan mengizinkan pencobaan dan penderitaan kita alami menimpa kita, maka Dia juga yang bertanggung jawab atas hidup kita. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa, tidak akan melebihi kemampuan, dan Tuhan akan memberikan kamu kekuatan untuk melewati semuanya. Amin, saudara. Saudara yang kekasih, Alkitab berkata di dalam Roma 8 ayat 18, mari kita baca sama-sama ayat terakhir. Roma 8 ayat 18. Boleh jemaat baca? Roma 8 ayat 18. 2, 3 mulai. Saudara baca kurang keras. Saudara baca seperti orang yang apa itu? Apa itu? Tidak jelas. Ya, yang jelas dong bacanya. Ya. Kapan lagi saya khotbah Bapak di sini ya Pak ya? Hari Jumat terakhir itu ya. Coba ya. Itu baru nanti saya saksikan tentang pelepasan pelayanan terhadap waria. Bagaimana banci-banci dilepaskan oleh pendeta dan pendeta kembali kerasukan roh banci. Datanglah, ajak lebih banyak lagi datang hari Jumat. Soal hari terakhir pertemuan kita. Bukan saya akan pergi selamanya, tidak. Saya akan kembali Kupang. Baca dengan suara keras. Roma 8 ayat 18. Jangan penuh keyakinan. 2, 3 mulai. Amin. Sebab aku yakin, Paulus sangat yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima. Kemuliaan yang akan kita terima lebih dahsyat, lebih luar biasa, lebih hebat dari penderitaan yang kita alami sekarang ini. Maka sabarlah dalam sengsara, tekunlah dalam doa, maka kita akan melihat hasil yang luar biasa. Kiranya Roh Kudus menolong kita memahami kenapa saya harus mengalami penderitaan diizinkan Tuhan. Kita nyanyi satu lagu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Tahu lagu itu? Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Dan jemaat Tuhan di tempat ini dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Mulai hari ini pulang dan bersyukur. Bilang sama penderitaanmu, yes, aku dalam promosi Tuhan. Malah berkata begini, kalau memang ini Tuhan promosikan, lama nggak apa-apa, asal dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, you get out. Amin. Tunduk kepala. Saya boleh undang semuanya berdiri. Haleluya. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua itu kebaikan Tuhan. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Boleh naik pastor. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua itu
kebaikan bila nanti telah tiba waktu. Ku percaya kuasa-Mu memberikan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Walau kadang tak mudah dimengerti. Waktu Tuhan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti ada. Waktu Tuhan pasti ada. Haleluya. Semua yang Tuhan izinkan dalam hidup kita pasti yang terbaik dalam pandangannya. Dia memilih sesuatu yang berkualitas. Segala dengan kualitas semua dari anak Tuhan. Tetap percaya waktu Tuhan. Sekali lagi, waktu Tuhan. Dengan keyakinan, dengan percaya sungguh nyanyikan lagu ini. Jadikan bagian dan warna dalam hidupmu. Walaupun karena dia tidak mengerti, tapi percayalah, dia tidak akan pernah menyusahkan anak-anaknya. Tetap percaya waktu Tuhan. Sekali lagi dan kita akan menyembah dia. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Berikan tepuk tangan buat dia. Mari masing-masing berdoa, memuji membesarkan nama. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang peduli dengan kami. Kau Allah yang heran dan ajaib. Glory bagi nama-Mu. Kami sembah Kau Bapa. Kau luar biasa. Kau tidak pernah mengizinkan penderitaan melampaui kekuatan Kau. Dan bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang dahsyat dan luar biasa. Allah yang heran dan ajaib. Yang melakukan segala perkara. Haleluya, glory bagi nama. Haleluya. Praise the Lord. I worship you. I worship you. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory God. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, haleluya, saya iring Yesus sampai selama-lamanya. Sekali
meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau Yesus. Haleluya. Sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu malam ini Tuhan, membuka rahasia yang luar biasa untuk kami mengerti, kami pahami. Bertalian dengan penderitaan, bertalian dengan pencobaan dan tantangan hidup yang kami hadapi. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, jika Engkau menjumpai ada salah dosa kami, Tuhan mari ampuni, mensucikan kami. Dan jika semua penderitaan tantangan yang kami alami adalah kehendak Tuhan dan promosi Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kami mohon kepadamu, berikan kami kekuatan ya Allah, untuk menjalani hari-hari hidup kami dengan terus memandang Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang adalah sulung dalam segala penderitaan itu. Terima kasih Tuhan, memberkati jemaat Tuhan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan telah membuka pengertian baru antara orang benar yang menderita, dan kami semua dikuatkan, diteguhkan, sehingga kami menghadapi tantangan hidup dengan sukacita, dengan mantapkan langkah kami mengangkat muka melihat Yesus Kristus Tuhan dan Juru kami yang adalah sumber pengharapan dan pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, jika Tuhan sedang mengizinkan umat-Mu menjalani hari-hari promosi Allah, kuatkanlah hati mereka, kuatkan iman mereka, buat mereka bertahan sampai melihat kemuliaan dan kemuliaan di balik semua tantangan hidup yang dialami. Terima kasih Bapak, hamba sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus tidak berhenti, akan terus menerus memperdengarkan dan menggaungkan firman-Mu dimanapun kami pergi berada. Demi nama Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, hamba berdoa. Haleluya. Orang percaya berkata amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan dan silakan duduk kembali. Tuhan memberkati. Sudah menerima firman